Ahlan wa sahlan kepada teman-teman yang sudah hadir mengikuti workshop Bismillah pada sore hari ini. Bentar lagi insya Allah kita akan memulai workshop pada sore hari ini, insya Allah. والفرقان إليه نسيت الأكوان وفيه معطر الآباء والقرآن ضياء يملأ الآفاق يبعث الأشواق في المحال. Baik, Bismillah. Mungkin bisa dikecek. Baik, teman-teman semua, ikhwafillah rahimakumullah. Sebelum kita sama-sama memulai acara pada sore hari ini, kita pertama-tama luruskan dulu niat kita, tanamkan dalam diri kita bahwa pelajaran yang akan kita ambil ke depan itu lillahi ta'ala. Semoga menjadi berkah buat kita juga, buat ilmu yang bisa kita manfaatkan, kita amalkan di kemudian hari. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 4 kurang 3 menit, kita langsung saja buka acara workshop pada sore hari ini. Baik. Ahlan wa sahlan kepada teman-teman yang baru hadir. Alhamdulillah sekarang jumlahnya sudah 44 orang yang mengikuti workshop pada sore hari ini. Insya Allah semoga menjadi amal ibadah juga buat teman-teman. Dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir pemateri kita yang sangat inspiratif, yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya yang menjadi penyemangat buat kita untuk bisa terus sesuai dengan temanya menghafal Al-Quran. Baik, langsung saja kita mulai karena sudah menunjukkan waktu jam 4. Muhammad wa man wafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakah, tahiyatan ahlul jannah, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita nikmatnya, karunia-Nya, serta banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir pada workshop kali ini, dan bahkan kita masih diberikan kesempatan untuk menginjakkan kaki, untuk bernafas, untuk menikmati segala kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah hingga pada hari di akhir-akhir di bulan Ramadan ini. Semoga kita dikuatkan dan diberikan kesempatan untuk bisa meneruskan perjuangan kita sampai akhir Ramadan, dan semoga Allah pertemukan kita juga di Ramadan-Ramadan berikutnya. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita menjadi pribadi yang memiliki kekuatan, memiliki kepercayaan diri, dan kita bisa hidup di zaman yang penuh keterangan, penuh terang benderang cahaya Islam, dari yang awalnya kalau kita bisa bayangin dulu zaman jahiliyah ya, sebelum masa-masa risalah Islam muncul, itu sangat gelap, sangat kurang dari cahaya-cahaya. Maka dari itu kita patut bersyukur, dan kita selalu panjatkan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita juga diberikan syafaat di akhir hayat, di akhirat nanti. Baik, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan yang sudah hadir. Sekarang tercatat sudah ada 50 orang, 49 orang ya, yang hadir pada workshop Bismillah Officials pada sore hari ini bertema berbagi berbuka, yang memiliki tema tips dan trik menghafal Al-Quran. Wis, nah keren banget nih. Dan dengan yang akan diisi oleh pemateri yang juga keren banget, yang insya Allah beliau akan memberikan kita semua ilmunya, semua pengalaman-pengalamannya, dan mungkin memberikan kita motivasi juga ya, memberikan kita tips-tips gitu. Gimana sih ngadepin futur misalkan, gimana ngadepin malas, rasa-rasa yang pokoknya penghalang-penghalang yang menghalangi kita gitu dalam menghafal Quran. Oke, sebelumnya perkenalan dulu nih. Tak kenal maka kenalan. Jadi perkenalkan, yang berada pada layar laptop atau gadget Anda sekarang ini adalah yang berbicara ini. Perkenalkan, saya Gibraltar Kasyiful Hakim, biasa dipanggil Gibral, asalnya dari Bandung. Saya alhamdulillah sekarang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa kuliah di kedokteran UNS 2019, angkatan 2019, dan insya Allah saya akan mendampingi teman-teman dan mendampingi Mas Wildan juga, terutama untuk menjadi MC sekaligus moderator dalam workshop Bismillah Official pada sore hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke acara-acara berikut ya, saya izin membacakan rundown atau lini masa acara. Jadi pertama-tama, sebentar, maaf, saya lupa namanya juga deh. Oke. Nah, insya Allah buat rundown acaranya, insya Allah akan dimulai. Kita akan buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan Bismillah. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian akan ada pembacaan CV pembicara. Kemudian selanjutnya akan ada pemaparan materi oleh pembicara. Nah, ini materi intinya, acara intinya.
Dan terakhir ada diskusi dan tanya jawab. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di peraturan, untuk diskusi dan tanya jawab ini silahkan mengikuti peraturannya. Jadi bisa dicantumkan pertanyaannya, dicantumkan saya ingin bertanya di kolom chat, kemudian nanti tunggu dipersilahkan baru bertanya. Dan terakhir ditutup dengan penutup. Insya Allah kita sama-sama akan tutup acara ini dan doa bersama tentunya. Baik, tanpa berpanjang-panjang kata lagi, tanpa berlebar-lebar kata lagi, marilah kita membuka acara workshop Bismillah Officials dengan tema tips dan trik menghafal Al-Quran pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya akan ada pembacaan tilawah Al-Quran supaya lebih berkah lagi acara kita pada sore hari ini. Akan ada pembacaan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita semua, Akhina Sidik Hamdani. Waktu dan tepat dipersilakan. Oke, makasih Gibral. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kedengeran nggak? Terdengar ya? Oke. Terdengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Sadaqallahul azim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, barakallah fiqh kepada akhina Sidik Ramdhani. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan kathiran telah membacakan ayat suci Al-Quran yang sangat indah. Insya Allah kita langsung saja lanjut ke agenda kita berikutnya, yaitu akan saya bacakan, akan kita baca bersama-sama juga, mungkin dari panitia bisa menampilkan CV-nya juga ya. Kita akan baca bersama-sama CV dari pembicara. Baik, insya Allah pembicara yang akan berbicara pada sore hari ini bernama Mas Wildan Nugraha. Mas Wildan, boleh saya salam dulu, Mas? Dadah itu udah, Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini sudah tertampil juga di layar interaktif Mas Wildan Nugraha. Mas Wildan Nugraha ini lahir di Cimahi 25 Agustus 1995. Kemudian beralamat atau bertempat tinggal di Jalan Cigugur Tengah, RT 5 RW 10, nomor 41, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi ya Mas ya. Wah, Ya, ini betul. berarti satu daerah sama saya nih Mas. Sama-sama Betul. dari Bandung Raya kita. Masya Allah. Insya Allah statusnya belum menikah. Riwayat pendidikannya, Mas Wildan menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Sosial 1, kemudian melanjutkan di MTS Nurul Falah Cimahi, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan SMK di SMKN 1 Cimahi, atau disebut juga STM Pembangunan Bandung, kemudian melanjutkan di Pondok Tahfiz Al-Quran, Sahabat Al-Quran. Kemudian riwayat pengalamannya ya, experience-nya sebagai motivator dan juga influencer. Yang pertama, founder Quranic Motivation. Jadi Quranic Motivation ini sebuah program motivasi inspirasi Al-Quran berbasis Islamic Self-Development. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan juga Mas tentang Quranic Motivation ini. Kemudian juga founder Rumah Tahfiz Zilal Quran. Kemudian juga founder grup WhatsApp Quranic Motivation dengan jumlah grup WA 35 grup dengan total 7.000 member ya. Kemudian pengisi kajian motivasi Quran di berbagai kampus dan instansi perkantoran, dan juga podcaster kisah tentang hati, dan juga konten kreator di Instagramnya boleh di follow @_Wildan_Nugraha. Kemudian juga selain influencer dan motivator, Mas Wildan Nugraha juga merupakan seorang penulis. Yang pertama ada sebuah buku berjudulkan Jangan Sekedar Berdoa, Pastikan Terkabul. Nah, ini yang sangat menarik perhatian saya juga nih Mas, tentang jangan sekedar berdoa, pastikan terkabul. Ini sangat menggugah saya gitu, bikin saya penasaran gitu. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga tentang ini. Kemudian selanjutnya ada Bahagia Bersama Al-Quran, ketiga ada Quranic Motivation, dan terakhir ada Kisah Tentang Hati. Nah, mungkin teman-teman semua juga bisa follow Instagramnya ya, atau Facebooknya di Facebook Wildan Nugraha, dan juga Instagramnya di @_Wildan Nugraha. Dan terakhir, Mas Wildan ini sekarang sedang menggeluti, berarti sekarang nulis sama motivator gitu ya Mas? Iya. Baik, alhamdulillah. Demikian mungkin CV atau rekam jejak kehidupan dari Mas Wildan Nugraha pemateri pada sore hari ini. Nah, insya Allah untuk mempersingkat waktu juga, kita akan langsung mulai saja pemaparan materi dari pembicara kece kita pada sore hari ini. Insya Allah
akan disampaikan oleh Mas Wildan Nugraha. Kepadanya dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilahkan, Mas. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Udah sehat ya? Tanggal 23 Ramadan ya. Nggak kerasa. 7 hari lagi kita semua masuk ke mengakhiri bulan Ramadan ya. Dan insya Allah hari ini senang sekali bisa diberi kesempatan oleh teman-teman Bismillah Official ya untuk sharing, untuk berbagi. Tema kita hari ini berkaitan dengan tips dan trik menghafal Al-Quran ya. Tips dan trik menghafal Al-Quran. Jadi berkaitan dengan tema ini tentunya banyak orang yang ingin menjadi seorang hafizul Quran ya. Banyak orang yang ingin menghafalkan Al-Quran, banyak orang yang ingin bisa beres selesai hafalan 30 juz ya. Nah, insya Allah hari ini bukan hanya bagaimana caranya menghafal Al-Quran mungkin ya. Jadi kalau menghafal Quran ini, saya di sini nggak akan membahas metode teman-teman, karena metode itu setiap orang tentunya berbeda-beda ya. Ada yang metode itu sangat-sangat apa ya, tidak bisa dijadikan sebuah patokan atau ukuran. Kadang metode A ya bisa diterapkan oleh orang A tadi ya, metode A tidak bisa diterapkan di B dan seterusnya. Jadi masalah metode itu masalah yang kumulatif atau relatif ya. Jadi nanti mungkin ini disclaimer dulu mungkin ya. Nanti masalah metode nomor sekian, tapi yang paling penting bagi kita semua hari ini adalah membangun mindset lurus menghafal Al-Quran gitu ya. Bagaimana kita hari ini membangun mindset yang benar ketika kita menghafal Al-Quran. Bagaimana juga kita membangun kebiasaan atau bi'ah, lingkungan ya, yang penuh dengan nilai-nilai tarbawiyah dari Quran itu sendiri. Jadi di sharing kita hari ini, kita harus memperbaiki ya mindset kita ya, di mana mindset kita kadang-kadang menghafal itu aktivitas yang mengandalkan otak ya, aktivitas mengingat ya, aktivitas memindahkan dari sutur ke sudur gitu ya. Dari sutur itu dalam bahasa Arabnya kertas ya, kertas ke sudur. Jadi menghafal itu bukan aktivitas hanya memindahkan bacaan dari kertas ke hati, tapi lebih jauh dari itu semua. Bagaimana hafalan kita ya bisa berbuah menjadi kebaikan, bisa berbuah menjadi sesuatu untuk didikan bagi diri kita. Hakikatnya bacaan Quran demi bacaan Quran yang kita hafal harus menjadi perubahan buat diri kita ya. Nilai-nilai tarbawi, nilai-nilai pendidikan ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya lakukan. Boleh di next slide-nya ya. Ya. Selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang persepsi ya, persepsi dan menghafal Quran, persepsi dalam menghafal Quran. Ketika kita menghafal Quran, persepsi awal itu banyak orang yang ingin segera finish ya. Nah, persepsi awal kita ini pengen finish menghafal Quran 30 juz. Salah enggak? Enggak salah ya. Bahkan itu adalah sebuah cita-cita yang mulia ya, cita-cita yang harus kita upayakan, cita-cita yang menjadi dambaan bagi seorang muslim semuanya ya, pasti memiliki cita-cita ingin finish menghafal Al-Quran. Tapi lebih jauh dari itu semua, teman-teman semua ya, ketika kita hanya menjadikan beres hafalan 30 juz ya sebagai finishnya, maka ya tidak ada nilai-nilai tarbawi yang akhirnya kita dapatkan ya. Nah, jadi nggak ada perubahan, nggak ada sesuatu yang mewarnai hati kita ya, sesuatu yang mewarnai kehidupan kita. Jadi poin penting dari menghafal Al-Quran itu bukan hanya beres 30 juznya saja ya, tapi ada tingkatan demi tingkatan yang mana kita semua melatihnya ya, melatih ke arah sana. Jadi dalam mindset lurus dalam menghafal Quran atau tahfiz tarbawi itu ada dua hal. Pertama ya, ada yang namanya persepsi dan ada yang namanya aksi. Nah, untuk aksi ya nanti praktek dan sebagainya itu di aksi. Yang di mindset itu kita akan perbaiki di persepsi dulu. Jadi kita hari ini juga pelajari persepsinya ya, tentang mindset yang benar dalam menghafal Quran. Boleh di next lagi?
Kang Maulana ya. Ya, boleh sih dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, ketika kita memutuskan ingin menghafal Quran, satu ya, kita harus namanya insyigol. Insyigol. Insyigol itu diambil dari ya artinya sibuk ya. Sibuk. Kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Fat ya, ada ayat sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syagolatna amwaluna wa ahluna. Jadi ada orang-orang Arab Baduy yang datang ke Rasulullah ya. Mereka intinya terlambat perang dan mereka bilang syagolatna ya. Ada kata syagolatna. Syagolat itu artinya bermakna sibuk ya. Sibuk dengan harta, sibuk dengan jiwa, sibuk dengan waktu itu syagolatna ya. Bisa berlama-lama itu juga arti dari syagolatna. Jadi teman-teman semua kalau teman-teman ingin memutuskan menghafal Al-Qur'an berarti mindset pertama atau persepsi pertama ketika teman-teman ingin menghafal Quran, yang pertama adalah insyigol. Harus siap berlama-lama ya, harus siap bersibuk-sibuk dengan Al-Quran. Kalau kita masih belum siap berlama-lama, belum siap bersibuk-sibuk dengan Al-Quran ya, berarti ada yang salah dengan mindset kita. Jadi ini poin pertama ya, kita harus rela bersibuk-sibuk dan melelah-lelahkan diri bersama Al-Quran atau disebut dengan insyigol. Karena kebanyakan permasalahan kita ya, humumat kita, lintasan hati kita hari ini ingin cepat hafal ya. Benar nggak? Banyak mungkin ya dari teman-teman semua yang ingin cepat-cepat hafal ya, ingin buru-buru hafal, ingin buru-buru selesai hafalan 30 juznya. Padahal poin Al-Quran itu tadi kita harus rela ya, yang namanya insyigol berlama-lama bersama Al-Quran. Jadi teman-teman, saya punya seorang guru ya, dan guru kita semua ya, namanya Kiai Haji Deden Makhyaruddin. Mungkin ada yang udah kenal atau sering dengar nama beliau ya. Kiai Haji Deden Makhyaruddin ini teman-teman, beliau menghafal Al-Quran selama 30 hari ya. Jadi beliau hafal Qurannya, hafal 30 hari, kemudian mutkin ya, hafalannya mutkin bukan sekedar hafal aja gitu ya. Dan juga beliau selama 30 hari itu ya, bukan hanya menghafal Qurannya ya, kalau nggak salah menghafal tafsir bahasa Arab juga. Jadi beliau hafal Quran plus hafal tafsir Al-Quran ya, 30 juz bahasa Arab gitu ya. Dan beliau pernah ditanya sama seorang orang tua gitu yang mau menitipkan anaknya kepada beliau ya. Beliau bilang, orang tua ini nanya, Ustadz, targetan dalam menghafal Quran ini berapa lama di pondok ini gitu ya. Ustadz Deden kemudian bilang, ya targetannya adalah seumur hidup ya, sepanjang hayat ya. Karena memang hakikatnya banyak dari kita yang ingin buru-buru ya, terburu-buru, tergesa-gesa dalam menghafal Quran ya. Ingin cepat selesai, ingin cepat bisa selesai 30 juz menyelesaikan hafalannya. Bahkan bukan 30 juz ya, ketika kita menghafal surat baru, kita ya pingin cepat-cepat hafal gitu ya, buru-buru. Itu disebut dengan, dalam Quran disebut tasta'jil ya, ingin buru-buru tergesa-gesa. Wala tasta'jir ya, jangan tergesa-gesa. Jadi poin dari menghafal Quran, kegiatan menghafal Quran ya, pertama persepsi kita harus mau lama-lama ya. Harus mau sibuk-sibuk setia sama Quran sampai waktu yang nggak ditentukan. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, tapi sepanjang hayat ya, sepanjang hidup kita akan terus bersama Al-Quran. Karena program kita bersama Al-Quran itu adalah madal hayah ya, sepanjang masa. Jadi kalau ada yang masih kita nanya, Kang gimana caranya ngafal Quran dengan cepat gitu ya? Gimana caranya ngafal Quran dengan cepat? Nah, berarti dia belum memahami persepsi yang benar dalam proses menghafal Al-Quran yang pertama, yaitu insyigol. Yang kedua ada yang namanya Robi'ul Qulub ya. Robi'ul Quran ya. Robi'ul Quran. Yang kedua, kita harus merasakan dulu ya, yang namanya persepsi kita itu adalah bersama Al-Quran adalah bagaikan Robi'. Robi' itu apa sih gitu ya? Robi' itu adalah musim semi ya. Kalau di Arab Saudi ya ada kata Robi'ul Awal, Robi'ul Akhir ya. Robi'ul Awal itu adalah ya, musim semi awal ya, dan Robi'ul Akhir adalah musim semi akhir ya. Dan kata Robi, teman-teman mungkin bagi yang pernah ke negara dengan 4 musim mungkin ya, melihat musim semi itu memang begitu indah ya.
Teman-teman lihat musim semi di suatu negara, misalkan bagaimana bunga-bunga itu mekar gitu ya. Kalau di Turki ya ada tulip, di Belanda ada tulip dan sebagainya gitu ya. Tanaman-tanaman begitu indah ya, taman seperti taman-taman yang penuh bunga itu disebut robi. Maka kita yang kedua, persepsi kita harus jadikan Al-Quran itu sebagai Robi'ul Qulub. Robi'ul Qulub itu ya taman-taman bunga yang indah gitu. Ini diambil dari dia ada doa dalam redaksi Rasulullah ya, doa meminta Quran, Allahumma ij'al Qur'ana lana fid dunya qarina ya, waj'al Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa dan seterusnya ya. Di dalam doanya menyebutkan rabi'a qulubina. Jadikan Al-Qur'an ini sebagai musim semi dalam hati kami. Yang namanya musim semi tadi pasti berbunga-bunga. Nah, bagaimana mungkin kita ingin segera beresin hafalan Quran kita ya? Pengen segera cepat-cepat beres 30 juz, pengen cepat-cepat hafal menguasai Al-Quran, berarti dia tidak nyaman ya. Kalau ada orang yang ingin cepat-cepatan gitu ya, dia nggak nyaman dengan Al-Quran. Karena orang yang nyaman di suatu tempat, katakan kita pergi ke suatu taman, bunga-bunga indah, ada banyak kupu-kupu, kita pasti nggak mau buru-buru ya keluar dari taman itu. Kita nggak mau cepet-cepetan selesai dari taman itu, kita pasti benar-benar pingin yang namanya berlama-lama di taman itu. Jadi sudahkah kita tadi merasakan yang namanya Robi'ul Qulub dalam hati kita belum gitu ya? Sudahkah kita ini merasakan kenyamanan bersama Quran, kayak enjoy gitu ya, berlama-lama sama Quran nggak masalah. Aku nggak hafal misalkan satu surat nggak hafal-hafal ya, udah hafal lupa lagi, udah hafal lupa lagi, tapi nggak jadi masalah karena dia merasakan keindahan Al-Quran itu gitu. Jadi yang kedua adalah tadi Robi'ul Qulub ya, bagaimana Quran ini menjadi musim semi ya, musim semi dalam hati kita, sehingga kita nggak mau kehilangan banyak waktu untuk selain Quran ya, nggak mau kehilangan banyak waktu untuk fokus bersama Al-Quran. Yang ketiga ada mindset tentang khair mimma yajma'un ya. Ini diambil dari kata Quran surat Yunus ayat 57. Jadi teman-teman kalau lihat 5758 Yunus ya, Quran surat Yunus ya. Ada ayat ya ayuhan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur ya wa huda wa rahmatul lil mu'minin qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah bilang ya, telah datang kepada kita peringatan yaitu Al-Quran ya, nasihat-nasihat dari Allah, syifa penyembuh gitu, petunjuk buat kita. Dan di ayat ke-58-nya Allah katakan kul bi fadlillah, katakanlah ya dengan karunia Allah itu ya, Al-Quran ini untuk kita semua, fabidzalika falyafrahu. Kita harus senang, kita harus bahagia ya mendapatkan Al-Quran ini. Huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah, Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan hari ini. Maksudnya gimana? Kita harus jadikan prinsip persepsi kita ya ketika kita bersama Al-Quran bahwa Al-Quran ini adalah sebaik-baik karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini adalah karunia yang terbesar ya bagi kita semua. Dan lebih baik daripada apa yang manusia kumpulkan. Maksudnya apa sih dari ayat ini? Ya seandainya kita bisnis gitu ya, kita punya usaha, kita kan ingin untung ya. Kita ingin menjadi orang yang kaya, kita ingin menjadi orang yang sukses, kita ingin menjadi orang yang bahagia gitu ya. Kita ingin menjadi orang yang punya kekayaan yang triliunan dan sebagainya. Semua orang mengejar itu ya. Semua orang mengumpulkan harta, semua orang ingin menjadi orang kaya. Tapi kata Allah, Quran ini nggak ada apa-apanya ya dibandingkan kekayaan itu. Kekayaan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Quran ini walau cuma satu ayat. Walau cuma satu ayat. Meskipun kita cuma menghafal amma yatasaalun, katakan ya, kita hafal amma yatasaalun, maka satu ayat ini lebih baik daripada kita bisa menghafalkannya ya, bisa menyempurnakan hafalan kita 30 juz. Jadi mindset kita, persepsi kita, tanamkan bahwa yang kita hafal ini hari ini adalah sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang ajaib ya, sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Yang seandainya kalau kita hari ini menjadi triliuner ya, orang yang punya banyak duit gitu, orang yang punya banyak kekayaan, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu ayat Al-Quran yang kita hafal. Yang keempat adalah tasyabuh bisalihin ya, tasyabuh bisalihin, meniru orang-orang yang salih ya. Jadi Quran ini di persepsi kita adalah bagaimana caranya kita akhirnya bisa meniru kebiasaan orang-orang salih ya.
bisa meniru bi'ah atau kebiasaan ya, lingkungan bagaimana orang-orang soleh tadi menciptakan lingkungan Qur'ani gitu ya, sehingga mereka memiliki konsen-konsen terhadap Quran ya, meskipun tadi menjadi pemimpin gitu ya, bagaimana menjadi pemimpin yang hafal Quran, bagaimana menjadi dokter misalkan yang hafal Quran, penulis yang hafal Quran, pebisnis yang hafal Quran ya. Kita meniru kebiasaan orang-orang solih ya dalam menghafalkan Al-Quran. Contoh tasabuh bisolihin, kita harus meniru bagaimana contohnya misalkan Umar ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an ya. Umar ini ketika menjabat ya jadi presiden ya, beliau menghafal Al-Quran ya. Hafalan Qurannya waktu itu surat An-Nahl, ya, di mana Quran surat An-Nahl ini memiliki tingkat kerumitan atau tingkat hafalan yang cukup ekstra ya dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Kalau teman-teman ada yang proses menghafal An-Nahl ya, ini surat An-Nahl butuh perhatian yang khusus, konsentrasi yang luar biasa. Tapi Umar ya, setingkat presiden ketika itu membaca Al-Quran surat An-Nahl nggak ada yang salah satupun ya. Padahal suratnya yang tersulit gitu dalam Quran ya. Bagaimana beliau ya sebagai kepala negara pasti sibuk banget ya ngurusin banyak hal gitu ya. Sibuk banget ngurusin A sampai Z urusan rakyatnya, tapi nggak salah dalam membaca ayat-ayat yang sulit. Itu berarti ada tasyabuh bisolihin ya. Kita harus meniru prinsip atau semangatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Atau ada para sahabat yang bisa, contohnya Imam Syafi'i gitu ya. Hari-hari ini di Ramadan beliau menghatamkan Quran sebulan itu 60 kali ya, atau dalam artian setiap hari 2 kali hatam. Nah, kita ingin meniru kebiasaan itu ya, meniru kebiasaan orang-orang salih. Jadi prinsip ini ya, 4 prinsip ini ya, turun temurun ini teman-teman ya, sanadnya alhamdulillah saling menyambung dari guru-guru saya ya, dari guru-guru saya ketika menjelaskan tentang al-qaidah, kaidah-kaidah atau thariqah fi litafilil Quran ya, bagaimana cara-caranya thariqah jalan-jalan dalam menempuh tilawah tahfiz Quran ini ya. Tadi 4 persepsi tadi kita harus bangun dulu sebagai mindset, dan nanti kita lanjutkan di slide selanjutnya ya. Boleh di next lagi Kang. Berkaitan dengan action. Tadi persepsinya udah benar ya, kalau di kepala kita persepsinya udah benar, kita lanjutin ke action. Action ini adalah aksi ya yang bisa kita lakukan, bagaimana caranya akhirnya agar Quran ini bisa masuk ke dalam hati kita, bukan hanya hafal ya, tapi berubah menjadi amal ya, berubah menjadi gerak gitu. Boleh next lagi ya. Ya, actionnya yang pertama ada berdoa ya, berdoa. Jadi ketika kita mau mulai menghafal, kita langsung mulai bahas teknis ya. Ketika kita mau mulai menghafal, yang pertama harus baca doa ya, banyak berdoa. Yang pertama adalah butuh ya. Doa ini adalah sebagai bentuk rasa butuh kita kepada Allah. Jadi sebuah kesombongan kalau kita menghafal Al-Quran ya, sebuah rasa saya nggak tega nyebutnya, kurang ajar gitu ya, rasa kurang ajar gitu, atau rasa kurang sopan gitu ya disebutnya, ketika kita ingin menghafal Quran ya, tapi kita nggak berdoa dulu ya. Jadi kalau orang yang menghafal Quran tanpa diiringi doa ya, berarti dia sedang mengandalkan kemampuan dirinya. Jadi jangan sampai kita mengandalkan kemampuan diri. Oh, saya mampu dong menghafal Quran dalam sekian waktu gitu ya, sekian menit, berapa halaman, tapi dia nggak berdoa, nggak menyandarkan kemampuannya itu pada Allah, itu adalah kesombongan. Jadi yang pertama, doa itu sebagai bentuk butuh ya, butuh kita ya, kita butuh kepada Al-Quran, dan doa itu harus panjang ya, doa meminta Quran itu panjang. Ini berdasarkan apa sih gitu ya? Berdasarkan lihat kita bagaimana Rasulullah SAW ya, lihat Quran ini turun ke Rasulullah kan ya, Quran turun ke Rasulullah, Quran turun untuk Rasulullah, disampaikan kepada kita semua untuk umatnya Nabi Muhammad. Tapi Rasul masih minta kepada Allah agar ditanamkan hidayah Al-Quran. Jadi Rasul minta kepada Allah tentang Quran ini ya. Rasul mintanya doanya panjang, teman-teman bisa nanti cari ya referensi tentang doa Quran Rasul ya. Ada misalkan contohnya doa sampai dibukanya dengan kalimat asma-asma Allah. Banu abidik, banu dik madin, fina hukmuk, adlun fina qada'uk, nas'aluk Allahumma bikul lismin huwalak ya.
Rasul sampai minta dengan nas'alukallahumma bikulli ismin huwalak. Ya Allah, ya, kami meminta dengan semua asma-asmamu yang ada di bumi ini atau di langit ini, semuanya, ya. Jadi Rasul kayak minta doa, ya, minta Quran ini dengan semua asma Allah. Bikulli ismin huwalak, ya. Nah, kalau kita misalkan sekarang berdoa, kan kadang-kadang kita berdoa menggunakan Asmaul Husna, ya. Kalau kita ingin meminta rezeki, kita bilang ya Rozak gitu, ya. Kalau kita minta ilmu, ya Alim gitu, ya. Nah, Rasul ketika minta Quran, minta dengan semua Asmaul Husna itu. Bukan hanya Asmaul Husna, nas'alukallahumma bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, ya. Kata Rasul, kami juga meminta, kata Rasul, dengan asma Allah yang engkau sendiri, ya, yang Allah sendiri namakan Allah itu sendiri gitu, ya. Sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik, atau asma-asma Allah yang turun di dalam kitabmu, ya. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, ya. Atau asma-asma Allah yang diberikan kepada hamba-hambamu, ya, dan sebagainya gitu, ya. Rasul akhirnya meminta dengan semua asma Allah, meminta dengan segala keagungan Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Ya, samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi ilmak. Di doa intinya adalah antaj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Nah, ketemu lagi ya dengan kalimat rabi'a qulubina. Ya Allah, antaj'alal qur'anal 'azim, jadikanlah Quran al-azim yang maha besar ini gitu, ya, yang luar biasa ini, rabi'a qulubina, menjadi musim semi dalam hati kami, wa nura sudurina, jadikan Quran ini adalah cahaya bagi hati kami, wa jalaa ahzanina, dan jadikan Quran ini penghias dari segala kesedihan kami, wa dhahaba humumina wa gumumina, ya, dan jadikanlah Al-Quran pengusir segala, ya, segala keresahan hati kami, kegalauan hati kami. Nah, ini salah satu doa, ya, yang maksur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang kalau kita bedah doa ini, bedah hadis tentang doa ini, fadilahnya adalah tidaklah seorang hamba membaca doa ini yang dia mengalami sebuah kesulitan, al-karbu, ya, disebutnya kesulitan, melainkan Allah akan mencabut kesulitan itu dalam waktu yang singkat, ya. Pada saat orang ini berdoa, Allah akan cabut kesulitannya, ya, dengan cara yang singkat. Jadi pentingnya tadi banyak-banyak berdoa, meminta Quran, bukan hanya ketika mau menghafal Quran saja, ya, tapi juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di 5 waktu sholat, ya, sebagai bentuk tanda kita butuh sama Quran. Ya, setiap 5 waktu sholat, ya, kita minta kepada Allah, apakah dengan doa misalkan redaksi Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah, Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya, dalam doa itu juga, ya, doa yang biasa kita baca setiap habis ngaji waktu kecil, ya. Ada kalimat Allahumma ij'alil Qur'ana di dalam doa tadi, ya. Allahumma dzakirna minhu ma nasina tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, ya, lihat redaksi doanya. Kami meminta kepada Engkau agar bisa direzekikan, ya. Jadi kalimatnya warzukna, ya Allah, rezekikanlah kepada kami tilawatahu, tilawahnya ana al-laili wa atrafan nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadi lihat kalimatnya ana al-lail, sepanjang malam, ya. Sepanjang malam para solihin itu, ya, para orang-orang soleh itu menghabiskan waktunya bersama Al-Qur'an, ya. Kalau kita kebalik, ya, sepanjang malamnya dipakai tidur gitu, ya. Sepanjang siangnya dipakai untuk aktivitas, ya. Jadi ada juga kalimat yang menarik di situ, ada kalimat warzukna, ya, berikanlah kami rezeki tilawatahu, membaca Al-Qur'an. Jadi kita bisa baca Quran, ya, kita bisa hafal Quran, itu rezeki dari Allah. Nggak semua orang dikasih rezeki bisa hafal, ya. Nggak semua orang bisa dikasih rezeki kayak gini, mengkaji Al-Quran, ini rezeki. Sebagaimana kita dapat uang, ya. Orang uang pingin dapat rezeki itu seolah-olah hanya bersifat harta, ya. Tapi sesungguhnya kata Allah, Al-Quran adalah rezeki yang kita bisa menghafal satu ayat, kita bersyukur kepada Allah karena kita dikasih rezeki yang tidak orang lain tidak kasih, orang lain tidak beri, ya. Yang selanjutnya adalah kita harus punya yang namanya amalan andalan, ya. Amalan andalan.
ketika kita mau menghafal Quran, teman-teman semua, kita harus punya amalan andalan. Ya. Amalan andalan itu ada amalan yang namanya spesialisasi. Ya. Kita harus punya spesialisasi dan kita punya andalan tadi. Maksudnya apa? Nah, ini yang membedakan ya kita dengan orang lain ya. Karena mungkin kalau untuk sekedar hafal saja, maaf ya, orang kafir pun bisa hafal Quran. Ini salah satu kemukjizatan Quran ya. Orang kafir pun bisa hafal Quran. Nah, yang membedakan kita dengan orang kafir ya, yang menghafal Quran itu adalah ini, amalan andalan. Kita harus punya yang namanya amalan andalan. Kalau mau ngafalin Quran, coba dong punya amalan spesialisasi. Nah, spesialisasinya maksudnya gimana? Kita misalkan ketika ingin menghafal Al-Quran, kita punya spesialisasi bidang, oh saya mah senang sholat duha misalkan ya. Nah itu jadi spesialisasi supaya kita bisa mentenagai ya hafalan kita. Ada orang yang spesialisasinya di saum sunnah misalkan ya. Dan ini setiap orang beda-beda, unik ya. Setiap orang unik ya, beda-beda, nggak setiap orang sama. Ya, ada yang orang mampu tadi saum, ada yang orang mampunya qiyamul lailnya kenceng gitu ya, ada yang mampu tilawah gitu ya, ada yang mampu sedekah. Itu kita harus punya spesialisasi masing-masing kalau kita memutuskan ingin menghafal Al-Quran ya. Dan kita tadi punya amalan andalan juga, jadi andalan gancoan gitu ya, sehingga kita bisa nanti bertawasul dengan amalan yang kita lakukan. Maksud tawasul itu apa sih? Ya minta pertolongan, ya Allah, saya sudah melakukan ini gitu ya. Saya sudah melakukan misalkan sholat duha saya selalu rajin gitu ya. Kita minta diganti dengan hafalan Quran. Nah itu bisa boleh yang namanya bertawasul. Ini panjang bab tentang bertawasul ada di sebuah hadis yang bisa kita gali di lain waktu. Yang selanjutnya adalah ketika kita mau menghafal Quran, aksi selanjutnya adalah waktu yang wajib ya. Kita harus punya waktu harian. Kita harus punya waktu yang definitif dan variatif. Yang pertama definitif ya. Definitif itu sudah ditentukan waktunya. Misalkan saya menghafal Quran di jam sekian, itu nggak boleh diganggu. Misalkan sore jam 4 saya waktu ngafalin Quran. Mau nggak mau, apapun yang terjadi, kita harus ngafalin Quran di jam itu. Gitu. Itu benar-benar ditentuin waktunya. Nah, kalau nggak terjadi, misalkan ya, kalau ternyata dalam satu hari itu kita ternyata tidak bisa melakukan itu, berarti harus dikodok, diganti di hari yang lain. Sebagai bentuk motivasi kita, kesungguhan kita dalam menghafal Al-Quran. Jadi harus punya waktu yang cocok untuk ngafalin kita ya. Kita harus punya waktu khusus untuk ngafalin Quran dan kita juga harus punya waktu yang variatif. Maksud variatif di sini apa? Variatif di sini ketika teman-teman ngafalin Quran, teman-teman harus punya banyak aktivitas variasi. Variasinya bisa tadi ada waktu untuk mendengarkan Al-Quran gitu ya, ada waktu untuk qiyamul lail, ada waktu untuk mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran karena itu akan menjadi penyemangat bagi teman-teman semua gitu ya. Ada waktu untuk belajar Al-Quran gitu ya sama seorang guru setoran Quran gitu ya. Ada waktu juga untuk menyebarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Jadi waktunya ada definitif dan variatif. Itu kita upayakan ketika kita mau menghafal Al-Quran. Yang selanjutnya adalah ketika kita mau menghafal Al-Quran, kita harus mau yang namanya punya aksi mengulang ya, mengulang-ulang hafalan Quran. Jadi mengulang-ulang ini disebut dengan kasratut tikror ya. Kasratut tikror ini banyak membaca. Nah, ini baru masuk ke metode ya, metodenya mengulang-ulang. Kenapa metode ini di nomor 4-kan ya, di terakhir kalau teman-teman lihat yang pertama ada berdoa, yang kedua ada amalan, yang ketiga punya waktu yang khusus, yang keempat adalah mengulang ya. Kenapa teknis seorang ulama ya, pakar Al-Quran dari Madinah, ya beliau mengatakan tidak ada metodologi terbaik dalam proses menghafal Al-Quran atau thoriqah litafidil Quran ya, selain kasratut tikror ya. Jadi tanamin dari teman-teman semua, tidak ada metodologi terbaik ketika menghafal Quran ya, selain dari kasratut tikror, selain dari banyak mengulang ayat. Jadi metode apapun ya, banyak sekarang kan metode ya, ada yang metode dengan otak kanan, metode dengan semudah tersenyum, metode dengan hafal 1 jam berapa ayat dan sebagainya. Yakinilah bahwa tidak ada cara terbaik untuk menghafal Al-Quran selain banyak mengulang. Ya, dan inti dari proses menghafal Quran itu adalah banyak ngulang, teman-teman.
banyak baca ya, bukan berharap satu kali baca udah aja nggak ngulang lagi. Nah itu salah ya kalau ada prinsip yang seperti itu. Jadi teman-teman banyak mengulang ya sesuai dengan hukum 10.000 jam ya. Kalau teman-teman ingin menguasai sesuatu kan katanya ada hukum 10.000 jam. Jadi jam terbang ya, jam terbang kita menentukan ya hafal atau tidaknya. Sebuah analogi sederhana seperti inilah. Teman-teman pasti hafal Quran surat Al-Ikhlas ya. Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dan nggak pernah lupa dengan Quran surat Al-Ikhlas ya. Pernah nggak ada yang lupa dengan surat Al-Ikhlas? Ya jarang ya, jarang lupa. Aduh saya lupa nih surat Al-Ikhlas itu ya. Nggak pernah ada orang yang lupa Al-Ikhlas. Kenapa teman-teman? Karena Al-Ikhlas selalu diulang-ulang oleh kita. Ya, bahkan dalam setiap rakaat sholat kita, mungkin ya kita bacanya surat Al-Ikhlas ya. Setiap rakaat sholat kita bacanya Al-Ikhlas, pingin cepet-cepet. Kenapa? Ya, akhirnya kita nggak pernah yang namanya nggak pernah lupa karena sering diulang 17 kali mungkin bahkan dalam rakaat sholat kita bacanya Al-Ikhlas. Begitupun dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah pernah nggak teman-teman lupa Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu apa ya? Bingung dan sebagainya. Nggak pernah lupa karena dari dulu sampai sekarang sampai detik ini kita masih mengulang Al-Fatihah. Jadi kalau ada hafalan yang belum lancar ya, kalau ada hafalan yang tersendat ya hiburlah diri kita dengan kalimat-kalimat kita belum banyak mengulang sebanyak Al-Fatihah. Dan itu benar kunci. Ya itu kuncinya. Kita kenapa belum hafal ya? Wajarlah baru juga mengulang 30 ayat, 30 kali misalkan udah lupa, ketika lupa ngeluh dan akhirnya dalam bahasa Sunda itu pundung ya, pundung marah nggak mau ngapalin lagi gitu ya karena nggak hafal-hafal. Baru juga 30 kali mengulang ya teman-teman. Di Tajikistan ya, Tajikistan ini daerah yang terkenal dengan produksi hafiznya ya, negara yang banyak hafiznya, hampir di setiap rumah ada hafiznya. Mereka itu punya standarisasi seseorang itu dikatakan hafal ya kalau mereka sudah mengulang sekitar 400 kali bacaan Al-Quran. Jadi 400 kali. Misalkan kita An-Naba ya. An-Naba, ngafalin An-Naba. Nah, mereka tuh dikatakan hafal kalau udah ngulang 400 kali. Baru dikatakan hafal gitu. Itu di Tajikistan. Di Mesir pun sama. Orang-orang yang menghafal Quran itu dikatakan hafal kalau sudah banyak mengulang ya. Banyak mengulang berapa ratus kali katakan. Dan itulah akhirnya kemuliaan yang diberikan Allah kepada Ahlul Quran itu gara-gara yang memang banyak mengulang itu sendiri. Atau kasratut tikrar. Begitu mungkin ya Kang? Baik, Masya Allah, Masya Allah. Mungkin sudah cukup, Mas? Dari saya cukup, mangga. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik, Mas. Dan khususnya buat teman-teman juga yang mungkin masih dan lagi proses menghafalkan Al-Quran dan apalagi buat orang kayak saya kan malas gitu, kebanyakan fotonya daripada rajinnya gitu. Jadi dari proses ngafalin Quran ini banyak banget halangan dan rintangan dan segala macamnya gitu. Nah mungkin kita langsung saja Mas ya buka pertanyaan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya. Silahkan langsung saja sampaikan sesuai dengan peraturan atau rules yang sudah disampaikan. Bisa menulis saya ingin bertanya, kemudian nanti menunggu untuk ditunjuk terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin sebelum ada yang bertanya, saya ingin bertanya nih Mas, ada titipan pertanyaan juga dan mungkin ini pertanyaan yang umum ya buat di kalangan para penghafal Al-Quran. Kan untuk kita bisa menghafal Al-Quran itu kita perlu murojaah tadi ya Mas ya, yang tadi disampaikan oleh Mas Wildan. Kita harus mengulang-ulang itu sebanyak sekian ratus kali. Kita harus terus membaca itu, terus kita harus juga berusaha untuk mengingat-ingat, mengulang-ulang dan lain sebagainya. Nah sebenarnya untuk Mas sendiri nih, Mas pribadi itu sehari itu kira-kira murojaahnya seperti apa Mas?
Ya, Masya Allah. Atau dari pengalaman Mas di teman-teman di lingkungan sekitar itu yang oh ini paling baik nih, maksudnya paling efektif gitu, paling efisien dan lain sebagainya gitu Mas. Ya, baik. Berkaitan dengan murojaah, tentunya disesuaikan dengan hafalan masing-masing ya, Mas. Jadi hafalan masing-masingnya berapa? Misalkan punya hafalan 1 juz, ya berarti di murojaah 1 juz. Punya hafalan 2 juz, hafalannya 2 juz gitu ya. Kalau dari saya pribadi ada rumus dari Rasulullah ya. Bagi orang yang sudah selesai hafalan Qur'annya misalkan 30 juz, ada rumus namanya fami bisyaukin ya. Fami bisyaukin. Bagaimana kita ini mengulang hafalan Quran kita ini 30 juz itu selama setiap pekan ya, selama 1 pekan dengan ya berarti sekitar 5 juz 4 juzan mungkinnya sehari. Jadi dari surat selama sepekan tadi pakai rumus Fami Bisyaukin ya. Nanti teman-teman bisa cari tahu nih Fami Bisyaukin. Jadi 5 juz sehari mungkin ya Mas kalau kita udah beres 30 juz itu gitu. Dan itu juga jadi akhirnya menjadi merangkap juga dengan tilawah biasanya. Tilawah bin nazri ya, dengan nazar, dengan melihat. Kita sambil tilawah, sambil juga murojaah hafalan yang kita miliki gitu. Jadi setiap orang tadi berbeda-beda, ya punya ukurannya, punya kadarnya masing-masing. Tinggal kita menyesuaikan dengan kemampuan kita tadi menghafal murojaah. Nah biasanya yang jadi halangan bagi kita ya murojaah itu malas memurojaah hafalan yang macet ya. Ya paling males itu kalau ngulang-ulang hafalan yang macet. Nah aneh ya kita itu lebih senang murojaah hafalan yang lancar dibandingkan hafalan yang tersendat itu. Padahal ketika kita tersendat itu kita sedang mengupayakan supaya hafalan itu lancar. Jadi jangan berhenti kalau tersendat, aduh tersendat nih, berhenti gitu murojaahnya, justru di situ harus ngelancarin, harus dilancarkan gitu ya, dengan cara banyak mengulang dan nggak putus asa, nggak futur gitu. Justru di situ adalah momen untuk melancarkan hafalan kita. Baik Mas. Ini mungkin pada malu bertanya atau gimana ya? Pada mungkin nitip pertanyaan semua Mas ini Mas. Nitip ke saya jadinya. Mungkin malu bertanya. Padahal ada pepatah malu bertanya sesat di jalan ya Mas ya. Iya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin bertanya silahkan langsung saja di kolom chat sampaikan. Oh baik, ini udah ada nih Mas yang ingin bertanya. Mbak Anggi, silakan Mbak Anggi pertanyaannya. Ya sambil menunggu mungkin ya, menunggu ngetik dan sebagainya. Oh, iya. Ada tips dari Allah ya. Ini langsung tipsnya dari Allah ya. Buat orang-orang yang membaca Al-Quran ya, ingin menghafal Al-Quran, tips dari Allah adalah perbanyak mendengar bacaan Al-Quran. Mendengar bacaan Al-Quran ya. Karena kata-kata dari Allah itu ya banyak di dalam Quran ada disebut dengan kalimat innallaha sami'un basir ya. Sami'un basir. Wallahu sami'un basir. Innallaha sami'un basir. Ada kalimat Allah itu maha mendengar, maha melihat. Kenapa didahulukan mendengar dulu baru melihat? Ya, banyak orang-orang yang nggak bisa mendengar ya, tapi mereka nggak bisa melihat, tapi mereka hafal Quran ya. Banyak orang-orang yang punya keterbatasan, tapi mereka bisa hafal Quran. Jawabannya karena mereka sering mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi komposisi dari menghafal Quran itu bisa jadi 80%-nya itu adalah dari mendengar, sisanya dari melihat. Melihat itu untuk menguatkan hafalan Quran kita. Jadi banyak-banyak denger, jangan banyak denger lagu ya. Sekarang banyak lagu yang nggak jelas. Iya, bener kan? Betul. Itu lebih banyak hafalan lagunya ya. Dan bisa jadi hafiz iklan ya. Hafiz TikTok ya, kita lebih sering hafal lagu-lagu TikTok gitu, lagu-lagu yang nggak bermanfaat untuk kita. Jadi tipsnya dari Allah adalah banyak mendengar. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Oke, ini udah ada yang bertanya lagi. Mungkin Mbak Anggi yang tadi izin bertanya terlebih dahulu, sudah adakah pertanyaannya? Oke, mungkin masih ditunggu ya Mas ya, Mbak Anggi. Mungkin kita langsung saja lanjut ke
Ada nih? Pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Dari Mbak Aslima Sadilah. Bismillah, izin bertanya Kak, bagaimana membangun semangat menghafal kembali saat diri sedang futur Kak? Lalu kontribusi seorang penghafal Quran untuk perubahan di bumi Allah ini seperti apa saja? Mungkin bisa langsung dijawab Mas. Ya, baik, dari Kak Aslimah Sadilah ya. Bagaimana membangun semangat menghafal kembali saat diri sedang futur ya. Kalau saya ketika futur ya, kalau resep dari Quran sendiri, kalau kita lagi futur itu banyak ya, ada banyak resep ya. Cara satunya fantasyiru fil ard ya, kita bertamasya ke suatu tempat, kita pergi ke suatu tempat ya. Biasanya saya pergi ke masjid ya. Pergi ke masjid-masjid yang di situ ada bi'ah Qurannya baik ya, semangat Qurannya baik, sehingga nanti ketika datang ke masjid itu nanti ruh Quran kita juga bangkit. Jadi intinya dari kalau futur itu kita itu biasanya diam, nggak bergerak. Ya, futur itu biasanya kita nggak kemana-mana ya, malas ngapa-ngapain kan. Itu harus dilawan dengan gerak. Ya, pertama bisa mengunjungi sebuah tempat ya, tempat sebaik-baik tempat adalah masjid ya. Kemudian kedua biasanya kita juga harus mengunjungi silaturahim kepada orang-orang yang salih. Ini tips banget kalau saya, kalau lagi futur, biasanya ngunjungin aja, siapa nih teman kita yang soleh nih, datengin. Ketika datang, ngobrol-ngobrol, biasanya nanti dapat inspirasi, dapat motivasi baru lagi. Kemudian ketika silaturahim itu, minta doanya dari orang yang soleh itu. Insya Allah ketika kita minta doa dari orang soleh itu, akan mengembalikan semangat kita. Dan juga, itu sifatnya yang zohir ya, yang zohir, yang terlihat, yang bisa kita lakukan. Selain itu, yang paling kuat adalah dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana ketika tadi mengatasi kefuturan sendiri, ya kita berdoa kepada Allah supaya Allah menghilangkan rasa futur kita. Ya. Kontribusi seorang penghafal Al-Quran untuk perubahan di bumi Allah ini seperti apa saja? Wah, ini keren banget pertanyaannya ya. Biasa. Gimana caranya setelah kita menghafal Quran, kita juga punya kontribusi ya, untuk perubahan di muka bumi ini. Kontribusinya tentunya banyak ya. Kita mulai dari islahul fardi. Dari islahul fardi bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri. Kalau kita udah perbaikan diri, langsung ke keluarga kita ya. Fi buyutil muslim ya, bait minal muslim ya. Lingkungan keluarga kita, kalau udah kita naik dari keluarga, kita ke negara ya, kita ke lingkungan ya, kita ke masyarakat, dari masyarakat ke negara ya, islahul hukumah, dan sampai nanti level paling tinggi ustadiyatul alam. Ustadiyatul alam itu bagaimana Islam menguasai semua ya sendi-sendi kehidupan. Yang sederhananya adalah gini, Kak Aslima ini punya spesialisasi bidang apa sih? Misalkan dokter ya. Nah, bagaimana menjadi seorang dokter ini juga memberikan kontribusi dakwah Quran gitu kepada pasien, misalkan menyemangati bahwa mereka bisa sembuh dengan izin Allah dan sebagainya. Itu juga udah kontribusi seorang dokter ya ketika mengamalkan Al-Quran. Kemudian misalkan penulis menulis tentang ayat-ayat Allah dengan tulisannya dan sebagainya, itu kontribusi dari penghafal Al-Quran. Gitu mungkin ya, Allahu a'lam ya. Oke, insyaallah. Demikian mungkin Mbak Aslima, insyaallah sudah terjawab ya pertanyaannya. Dan itu yang tadi Mas sampaikan itu sangat relevan gitu, Mas, khususnya buat saya yang saat ini sedang menghafal Quran juga. Melihat teman-teman saya di FKUNS tuh banyak yang sudah hafiz gitu. Saya jadi terpacu untuk bisa menyelesaikannya. Baik, insya Allah kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Ya. Ini ada dari Mbak Anggi dulu ya, Mas ya. Tadi yang sudah izin bertanya pertama. Bagaimana cara mengatasi rasa malu kalau baru banget mulai menghafal Al-Quran dan kalau menghafal pasti bingung. Cari tempat yang gak banyak orang, lalu bagaimana cara mensiasati mindset diri kita, saya tuh paling gak bisa menghafal, dan sebagainya. Ya, gimana caranya mengatasi rasa malu kalau baru banget mulai menghafal Al-Quran? Gimana caranya mengatasi rasa malu? Gini, kalau ada yang malu ya ketika menghafal Quran, saya balikin pertanyaannya gini. Gimana caranya mengatasi rasa malu untuk masuk surga? Kita kalau mau masuk surga malu nggak sih gitu ya? Aduh malu masuk surga gitu ya. Masa sih kita malu gitu ya dalam melakukan ibadah?
jangan pernah merasa malu ya ketika kita menghafal Al-Quran. Jangan minder sama orang lain. Oh, orang lain hafalannya udah banyak, saya mah malu cuman segini-gini aja. Justru harus bersyukur. Karena nggak banyak orang yang digerakkan hatinya oleh Allah menghafal Al-Quran. Jadi ngapain malu ya, harus optimis, harus percaya diri gitu, harus bersyukur kepada Allah udah ngasih hidayah ini, dan itu harus ditunjukkan syukur itu kepada Allah dengan gerak-gerik kita, dengan cara yang nggak usah malu. Kalau ngafal pasti bingung cari tempat yang nggak banyak orang. Nah, ini setiap orang berbeda-beda. Tapi nasihat dari guru saya, jangan jadikan itu semua sebagai alasan. Kadang-kadang itu setan juga bermain di situ ya. Saya tuh nggak bisa ngafal kalau banyak orang misalkan. Saya tuh nggak bisa ngafal kalau kalau nggak diam di suatu tempat. Saya tuh nggak bisa ngafal kalau. Nah, itu sebenarnya bisikan dari setan ya, teman-teman. Itu proses dari setan. Jadi latih supaya kita itu bisa menghafal dimanapun kita berada, gitu ya. Apapun nanti kita menghafal. Ya, sebuah kisah ya. Ini kisah nyata terjadi di Bandung. Di Bandung itu ada masjid namanya Habibur Rahman ya. Habibur Rahman ini pusat para penghafal Quran. Jadi ada seorang manajer sebuah perusahaan ya. Beliau itu ngapalin Qurannya di perjalanan. Jadi di mobil dia ngafalin Quran tuh di mobil doang, karena dia punya waktunya cuma di mobil gitu. Dan dia bisa beres hafalan 30 juznya. Jadi jangan terpaku pada tempat, jangan terpaku pada waktu, fleksibel aja gitu. Lalu bagaimana cara mensiasati mindsetnya dari kita, saya tuh paling nggak bisa ngapal. Nah, sering-sering ada pertanyaan seperti ini ya, nggak bakat kan ngapalin Quran. Ngapalin Quran itu nggak ada hubungannya dengan bakat, nggak ada hubungannya dengan kekuatan memori seseorang atau otak seseorang, nggak ada sama sekali. Ngapalin Quran itu adalah sama dengan kebutuhan, teman-teman. Kita kan hari ini sholat 5 waktu ya, 5 waktu yang wajibnya gitu ya. Kita sholat itu wajib ya, nggak boleh kita nggak sholat. Sama seperti ngapalin Quran juga sebenarnya. Ketika kita memutuskan ngapalin Quran, kita ibarat tadi butuh. Yang namanya butuh ya pasti diupayakan ya. Seseorang itu butuh makan misalkan, ya dia pasti akan selalu makan. Nggak bisa dia dalam sehari nggak makan. Jadi nggak ada yang namanya paling nggak bisa ngapal itu tadi. Adapun yang mungkin bukan nggak bisa ngapal, tapi memorinya ya, ingatannya yang memang berbeda-beda setiap orang. Gitu, dari Kak Anggi ya. Baik, tadi Kak Anggi sudah terjawab. Ini, Masya Allah, banyak sekali Mas pertanyaannya. Masya Allah. Insya Allah semoga bisa terjawab semua ya Mas ya. Iya. Selanjutnya, mohon maaf mungkin di mute dulu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ayu Komarani. Permisi Kak, mau tanya, untuk menghafal itu baiknya dari surat mana dulu yang harus dihafal? Karena masih belajar untuk memulai. Ya, Bismillah. Untuk awalan ya kita bisa memulai dengan surat yang kita ingin bisa dilatih dari juz 30. Jadi kalau awal-awal teman-teman bisa ngafalin mulai dari juz 30. Bismillah gitu ya, karena itu kan ayatnya masih pendek-pendek dan masih mudah-mudah gitu. Itu untuk nge-trigger hafalan kita. Dari juz 30 nanti mulai ke juz 30 29 29 28 ke sana langsung loncat ke 1 gitu. Jadi awal-awal di-trigger dulu, atau juga bisa disiasati teman-teman dengan menghafal surat-surat pilihan dulu. Oh, senang sama surat Ar-Rahman. Nah, nggak apa-apa, ngafalin dulu Ar-Rahman. Oh, nanti saya senang surat Al-Mulk, nanti ngafalin Al-Mulk. Oh, saya senang misalkan surat apa lagi ya? Yang biasa familiar ya. Pokoknya surat Al-Waqiah misalkan Yasin, nah itu dilatih dulu dari yang disenengin. Kalau saya pengalaman pribadi dulu ngafalin Al-Quran surat juz 30 nggak hafal-hafal ya. Awal-awal ngafal juz 30, dipancing di juz 30 nggak hafal. Akhirnya nggak tahu kenapa ya, sering dengar juz 17 waktu itu, jadi hafalnya juz 17 dulu. Dulu yang hafal, baru dari juz 17 pindah ke 30. Ya itu karena kancing, karena senang ya. Saya senang juz 17 karena kisah nabi-nabi gitu. Jadi saya ngafalin juz 17 sudah beres, baru loncat 30. 30 juga waktu itu ngafalin An-Naba susah ya. Ngafalin An-Naba susah, saya loncat ke Al-Mulk. Wah iya Mas, Masya Allah. Iya, dari Al-Mulk loncat ya.
Malah Anaba susah tadi ya, tadi juz 30 malah susah. Jadi lanjut ke 29 dulu, dari udah juz 17 ya. Dan pengalaman saya yang saya banyak share di buku saya yang saya tulis juga, itu tadi tips banyak mendengar hafalan Quran. Juz 17 tuh saya nggak ngafalin sama sekali loh teman-teman. Jadi dalam 1 bulan saya terus ulang gitu ya, si murotalnya waktu itu Syekh Sudais terus diulang, tiba-tiba di 30 hari alhamdulillah Allah kasih rezeki hafal gitu ya, bisa disetorkan di hadapan Ustaz 1 juz waktu itu sekali duduk gitu. Jadi bisa dimulai dengan surat yang kita senengin dulu. Itu akan menimbulkan trigger ya supaya kita akhirnya mau menghafal ayat-ayat selanjutnya, surat-surat selanjutnya. Baik. Alhamdulillah, semoga Kak Ayu Komarani terjawab ya, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Kemudian selanjutnya Kak Siti Nabilah. Terima kasih Kak pertanyaannya. Saya izin bertanya Kak, benarkah kalau penghafal Al-Quran itu melakukan maksiat hafalannya bisa hilang, seperti mendengar musik dan sebagainya? Ya, bismillah. Kalau yang saya tahu, hafalan Al-Quran itu tadi bisa melakukan maksiat, hafalan bisa hilang, ya bisa ya. Ada yang bisa hilang, ada yang tidak bisa hilang. Ya, luar biasanya ini Quran ini, ada yang dia melakukan maksiat tapi hafalannya tidak hilang. Orang yang melakukan maksiat tapi hafalannya tidak hilang, itu istidraj bagi orang tersebut. Ya. Atau disebutnya dengan ukubah, ya, ukubah, hukuman dari Allah ya. Ada orang yang tadi dia hafiz Quran gitu, tapi dia maksiat terus gitu dan hafalannya nggak hilang. Itu hukuman dari Allah ya. Itu hukuman dari Allah. Ada yang maksiat ya, baru ngafalin maksiat hilang ya. Itu ya itulah apa namanya siklusnya ya. Betapa akhirnya kita bersyukur akhirnya gitu ya. Hafalan Quran hilang itu bersyukur atau harus sedih? Di sisi lain kita sedih, di sisi lain kita juga bersyukur karena berarti ada warning dari Allah. Hafalan Quran menjadi kayak rambu-rambu buat kita ya. Kalau misalkan hafalan Qurannya banyak yang hilang, oh berarti selama ini kita banyak dosa. Akhirnya kembali lagi pada Al-Quran. Hafalan Quran hilang misalkan seperti mendengar musik. Memang ya musik dan Quran itu ya terlepas dari hukum musik. Saya tidak membahas tentang hukum musik itu halal atau haram. Banyak sekali perbedaan pendapat dan ikhtilaf di situ. Tapi yang saya praktekkan gitu ya, betapa sulitnya memang menggabungkan antara Quran dan musik itu emang nggak bisa bersatu ya, susah banget dan capek akhirnya gitu ya. Satu sisi kita murojaah hafalan ya, satu sisi murojaah musik gitu ya. Musik ini juga betapa sering mewarnai hati kita kan, mewarnai memori kita juga gitu. Musik dan hafalan itu kayak punya sesuatu yang sama gitu, walaupun berbeda ya tentunya, cuman dari sisi aspek kayak ada yang sama-sama gitu. Hafalan bisa menimbulkan sebuah memori ya tentang histori sesuatu ya. Kita ngafal dulu di tempat di sini sama si ini gitu kan ya. Kisahnya seperti ini gitu. Musik juga sama ya. Musik kadang-kadang juga dengerin lagu ini jadi galau, jadi mellow, jadi gitu-gitulah ya. Jadi kayak dilema sih bagi orang yang tadi mendengarkan musik sama Quran. Jadi ya berdoa aja supaya Allah ciptakan gitu ya kepada Al-Quran semuanya gitu. Tuh. Insyaallah, alhamdulillah. Teman-teman juga ada informasi ini dari panitia. Ternyata kita cukupkan sampai ini paling bawah. Ini ada Mbak Sabila yang paling bawah pertanyaannya. Jadi kita nanti lanjutkan pertanyaannya, tapi untuk sampai saat ini kita tutup dulu pertanyaannya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa di lain kesempatan, di kesempatan berikutnya. Oke. Terima kasih tadi Mbak Siti ya, Mbak Siti Nabilah. Semoga terjawab pertanyaannya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Saya ingin bertanya Kang, bagaimana bisa istiqomah menghafal dan tidak malas untuk menghafal itu? Menghafal Al-Quran mungkin ya maksudnya. Di tengah jalan suka malas dan gak konsisten, dan bagaimana menurut Mas Wildan membagi waktu karena banyak tugas sekolah yang numpuk dan pulang sekolah selalu sore. Ini mungkin merepresentasikan atau mewakilkan pertanyaan-pertanyaan di bawahnya ya Mas ya. Ada beberapa pertanyaan yang sama juga. Jadi intinya mungkin
Oh ya, di sini juga ada pertanyaan, saya seorang mahasiswa yang sedang berusaha menghafal Al-Quran tapi kesulitan dalam membagi waktu. Nah, itu minta tips membagi waktu dalam menghafal Al-Quran. Mungkin bisa sekalian dijawab karena Baik, gimana caranya tadi istiqomah ya? Udah banyak dibahas sebenarnya berkaitan dengan istiqomah. Jadi mindsetnya tadi, kembali lagi kita benerin mindset ya. Pokok dari segala sesuatu kan mindset ya, niat kalau dalam kita tuh, dalam agama Islam itu niat kan. Istiqomah itu tidak susah, yang susah itu tidak istiqomah ya. Gimana masih ingat? Istiqomah itu tidak susah, yang susah itu tidak istiqomah. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita mindsetnya masih susah istiqomah, ya udah susah terus gitu. Kalau kita kan selama ini sulit ya istiqomah, ya udah jadi doa gitu ya. Padahal istiqomah itu nggak susah. Yang susah itu tidak istiqomah. Contohnya kayak gini. Teman-teman sekarang puasa 23 hari ya. Di 23 hari kita Ramadan ya puasa. Susah nggak? Bisa kan? Kita dari sebelumnya nggak punya track record, nggak punya pengalaman puasa 23 hari, tapi di Ramadan kita bisa 23 hari. Bahkan nanti di Ramadan bisa selesai 30 hari ya. Nah, itu bisa tuh istiqomah tuh 30 hari nggak terpotong gitu ya, nggak istiqomah tadi. Semuanya bisa melakukan keistiqomahan itu. Kenapa jadi sulit? Sulit itu karena terpotong sesuatu, terpotong ya. Fatroh, ada masa fatroh di situ, ada futur tadi. Contohnya gini, kita puasa 30 hari di Ramadan. Nanti di Syawal kan ada puasa Syawalan ya. Ya, ada puasa Syawalan. Kita nggak bisa loh langsung, ya banyak ya orang yang nggak bisa langsung 6 hari berturut-turut puasa di Syawal. Walaupun ada ya sebagian orang yang langsung ngegeber gitu ya, saumnya 6 hari berturut-turut di bulan Ramadan gitu ya, di bulan Syawal gitu ya. Tapi rata-rata jarang itu yang langsung bisa kayak gitu. Kenapa? Karena di hari ke-31, 1 Syawal tepatnya, kita batal ya, nggak puasa kan. Dan haram berpuasa gitu. Sampai beberapa hari di Syawal ya, kita kan nggak boleh dulu puasa ya, menghormati Lebaran. Katakanlah 3 hari kita nggak puasa. Di hari keempat kita mau mulai puasa susah ya? Susah lagi gitu. Ya, berat lagi untuk sahur gitu ya. Godaannya makin banyak gitu ya, ada semur opor gitu ya, kupat, ketupat gitu dan sebagainya, kue-kue Lebaran dan sebagainya. Itu terputus 1 hari, 2 hari, 3 hari, memulai hari keempat itu sulit. Misalkan kita tilawah juga, tilawah seminggu 1 juz, di hari ke-8 kita nggak tilawah 1 juz. Hari ke-9 mau mulai tilawah 1 juz gimana tuh? Pasti susah juga. Hari ke-10 susah juga, hari ke-11 susah juga. Kenapa? Karena tadi ada waktu yang kosong di situ, waktu tidak istiqomah. Jadi sehari nggak istiqomah, jadi susah untuk istiqomah ke sananya. Masalah waktu ya. Teman-teman, mindset kita berkaitan dengan waktu, banyak orang yang bilang, Kang, saya nggak punya waktu menghafal Al-Quran karena saya sibuk. Kesibukan saya numpuk, tugas saya banyak gitu ya. Mahasiswa misalkan ngeluhin tugasnya, pelajar sekolah juga keluh kesah tentang masalah waktunya, tugasnya yang ya, tadi pulang sore dan sebagainya. Ketahuilah teman-teman, kalau kita bukan kita yang nggak punya waktu sebenarnya, tapi Qur'annya yang nggak mau sama kita. Ini mengeri ya, ngeri sekali sebenarnya. Bukan kita yang nggak ada waktu ya, tapi Qur'annya yang nggak mau sama kita. Itu harus jadi bahan refleksi buat kita dan bahan istighfar buat kita. Kenapa sih kita nggak bisa untuk Qur'an, tapi bisa untuk hal lain? Saya selalu bilang kepada orang-orang yang misalkan ya siapapun itu termasuk saya nggak punya waktu bersama Quran. Kita tanyain kepada diri kita jujur kepada diri kita masih punya waktu untuk HP, benar nggak? Kita masih punya handphone untuk Instagram, stalking Instagram ya, like Instagram, nonton Instagram, YouTube, Netflix ya, drama Korea. Kita punya loh waktu untuk itu. Ya, kita punya untuk waktu ngobrol sama teman, bercanda sama teman, tapi sama Quran nggak punya. Nah, yang kayak gini ada bermasalah dengan tadi waktu yang definitif, teman-teman. Nggak punya waktu definitif. Jadi lagi punya waktu setiap harinya definitif. Ya, nggak ada subuh, nggak mau, saya harus sediakan waktu untuk ngafalin Quran, matiin handphone, tipsnya itu. Jangan banyak main handphone tadi. 1 jam aja teman-teman matiin handphone. Demi Allah, tilawah 1 juz katakan, itu tuh paling lama 1 jam loh. Ya, paling lambat kita tilawah. Itu bisa dipakai untuk ngafalin barang 1, 2, 3 ayat. Gitu. Jadi bukan alasannya bukan nggak punya waktu, tapi waktunya nggak berkah pertama gitu ya. Dan nggak punya dan Qur'annya barangkali nggak mau deket-deket sama kita. Itu mudah-mudahan jadi refleksi buat kita, jadi semangat ya.
handphone aja kita bisa berlama-lama, apalagi Quran gitu, teman-teman. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, pertanyaannya Mbak Denurtia 45 ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Dan juga sekaligus menjawab pertanyaan yang Mas Muhammad Hilal Hasya. Yang tentang seorang mahasiswa sedang berusaha menghafal Quran. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu karena daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah mau buka puasa. Kita cepat pertanyaannya. Langsung ke Mbak Labiba Rehana. Saya ingin bertanya, bismillah izin bertanya. Bagi yang masih proses menghafal Quran, bagaimana cara mengatur waktu, kapan kita harus murojaah? Dan kapan kita harus mulai menambah hafalan baru? Adakah kriteria ideal untuk itu? Ya, masih banyak beberapa pertanyaan juga murojaah bagi waktu ya, antara murojaah dan menghafal. Belum nanti tilawah mungkin ya. Jadi saya uraikan aja ya. Tilawah itu bahan bakar untuk menghafal Al-Quran ya, pertama ya. Tilawah bahan bakar untuk menghafal Al-Quran. Ibaratnya tadi naik motor, itu kan nggak bisa jalan kalau motornya nggak ada bensin, ya nggak ada bensinnya, nggak ada bahan bakarnya. Nah, tilawah itu yang jadi bahan bakar untuk menghafal Al-Quran ya. Banyak mengulang itu bahan bakarnya. Kemudian murojaah itu ya kita pakai tuh si motor itu yang udah ada bahan bakarnya itu dipakai, bukan motornya di teng-teng gitu atau didorong gitu ya. Itu sayang banget, dia udah punya motor, udah punya bahan bakar, tapi dia malah dorong motornya. Itu sayang kan ya. Nah, murojaah itu untuk memakai ya, motor itu. Waktu terbaik untuk menghafal Al-Quran, menambah hafalan itu biasanya beda-beda setiap orang, tapi kalau kita lihat dari merujuk kepada waktu-waktu berkah ya, nambah hafalan itu berkahnya di waktu subuh biasanya. Karena kenapa harus ngambil waktu subuh? Ada doa di situ, didoakan oleh Rasul ya. Dalam sebuah hadis Rasul bilang, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di bukuriha, di waktu subuhnya. Jadi di waktu subuh bisa nambah ya. Di asar biasanya waktu terbaik untuk murojaah gitu ya. Untuk murojaah dan sebagainya. Di malam hari juga untuk murojaah, menguatkan hafalan Quran kita itu di murojaah, karena di dalam Quran disebutkan ya, bacaan Al-Quran di malam hari itu lebih berkesan buat kita. Gitu. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Semoga menjawab ya pertanyaannya Mbak Labiba Rehana. Mungkin sekarang langsung saja menjawab dua pertanyaannya Mas ya, karena dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama dari Mbak Mila Fauziah Fitriawati. Bismillah, apa saja pemicu hafalan kita hilang? Banyak pemicu hafalan Quran kita. Yang pertama adalah maksiat kita gitu ya, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua tadi ya banyak menghabiskan waktu pada hal-hal yang sia-sia ya, nggak berfaedah atau unfaedah gitu. Ketiga banyak makan ya. Banyak makan itu ternyata bisa menghilangkan hafalan kita. Keempat banyak tidur, sama itu juga menghilangkan hafalan kita. Dan banyak hal sih sebenarnya yang memicu hafalan kita hilang. Murojaah juga tidak mengulang hafalan juga bisa memicu hafalan kita hilang. Selanjutnya mungkin langsung ya Kang, saya baca dari Sabilah. Iya, langsung aja Mas. Ya. Kak, bagaimana jika makhraj huruf kita belum benar untuk menghafal Quran? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, boleh menghafal Quran dalam kondisi misalkan belum selesai tahsinnya atau belum bagus bacaannya, nggak masalah ya, karena untuk menjaga kestabilan yang namanya semangat dalam menghafal Al-Quran gitu ya, itu boleh selama dia tetap masih belajar sama seorang guru. Jadi ngafalin Quran aja, tapi tetap ya belajar pada seorang guru sambil dibenerin nanti di perjalanan gitu. Jadi nggak masalah kalau misalkan kita masih terbata-bata gitu. Bahkan di Mesir itu ada metodologi gitu ya. Ada nenek-nenek hafal Quran usianya 82 tahun, hafalannya mungkin ya, hafalannya kuat banget, kalau ditanya lanjutin ayat ini dia bisa melanjutkan gitu ya. Tapi dia tidak bisa membaca Al-Quran ya. Dia nggak bisa baca Quran. Kalau disuruh baca Qurannya nggak bisa. Kenapa? Karena metodenya talaki. Talaki itu diingetin sama gurunya gitu ya, diulang-ulang dan dia hafal. Gitu ya, udah cukup ya Kang. Baik. Baik, semoga
Mbak Sabila dan Mbak Mila ya, Mbak Mila Fauzia Fitriawati terjawab pertanyaannya, dan alhamdulillah dengan ini semua pertanyaan telah terjawab. Insya Allah semoga teman-teman semua dan yang ikut workshop tips dan trik menghafal Al-Quran pada sore hari ini mendapat semua ilmu-ilmunya, mendapat tadi pencerahan-pencerahan dan motivasi dari Mas Wildin Nugraha yang amat-amat sangat penting juga buat kita. Semoga kita bisa mengamalkan semua ilmu-ilmu yang tadi disampaikan oleh Mas Wildin, dan kita pada intinya kita menginginkan menjadi hafal Al-Quran itu. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa benar-benar mungkin menghafalkan Al-Quran, selesai hafal Al-Quran dengan mungkin. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 5.21 waktu Indonesia Barat ya Kang, karena di waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur sudah buka puasa. Dan kabarnya juga teman-teman di Solo, di UNS itu sudah mau buka puasa. Jadi langsung saja mungkin Mas kita tutup. Sekali lagi saya mewakili panitia juga mengaturkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya, dan kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat ukhuwah ini, atas nikmat berkumpul ini. Dengan kita berkumpul pada sore hari ini, kita mendapatkan sangat banyak ilmu yang bisa kita pelajari. Kita mendapatkan pengalaman yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu cara menghafal, cara murojaah, dan sebenarnya menghafal Quran itu secara definisi itu kita mungkin sebelumnya belum paham. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga terima kasih banyak kepada Mas Wildin Nugraha telah memberikan ilmunya. Semoga Allah memberikan balasan yang sangat-sangat besar untuk Mas Wildin Nugraha, dan semoga segala urusan Mas Wildin Nugraha dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman. Karena sudah mau maghrib juga, kita sama-sama menutup dengan membaca doa bersama-sama. Dengan ini acara workshop Bismillah Officials berbagi berbuka dengan tema tips dan trik menghafal Al-Quran. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kesalahan dan kehilafan. Mungkin ada tambahan sedikit Mas, closing statement dari Mas Wildin Nugraha, mungkin silakan Mas. Ya, kayaknya cukup ya. Ya, ada insyaallah. Semoga saya doakan saja, semoga teman-teman istiqomah menghafal, mentadabburi, belajar dan mengamalkan Al-Qur'an. Amin. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu fikum Mas Wildin Nugraha atas ilmunya dan atas segalanya. Kita akhiri dengan ini. Saya Gibraltar Kasyiful Haqi selaku Master of Ceremony dan moderator pada workshop sore hari ini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dari saya pribadi, segala kekurangan datangnya dari saya, dan segala kelebihan dan kebesaran hanya milik Allah. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan kehilafan. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Masya Allah, antusiasnya sangat Masya Allah besar. Semoga teman-teman diberikan kecerdasan dalam menjalankan hidupnya. Terima kasih Mas. Ya Allah, alhamdulillah. Kapan-kapan